Dosa-dosa terselubung rombongan pendaki itu sudah 3 hari menapaki Gunung Botak 5 orang mahasiswa penuh semangat yang mengira petualangan mereka hanya akan diisi dengan pemandangan indah dan kebersamaan hangat di depan api unggun. Tak ada yang memperingatkan mereka tentang legenda lama yang mengendap di balik kabut tebal gunung tersebut. "Kita istirahat di sini saja," ucap Randy, ketua kelompok, saat matahari mulai tenggelam. "Besok kita lanjut ke puncak." Malam itu, hujan turun dengan deras. Kelima pendaki berteduh di dalam tenda, mendengarkan gemuruh air yang menghantam kain tenda mereka. Angin berhembus kencang, membuat pepohonan berderak mengerikan. "Dengar itu?" tanya Lina tiba-tiba, matanya membelalak. Di tengah derasnya hujan, sayup-sayup terdengar suara tangisan anak kecil. "Mungkin cuma angin," jawab Randy, meski wajahnya memucat. Tangisan itu semakin jelas, seakan mendekat ke arah tenda mereka. Kemudian, tiba-tiba berhenti, digantikan oleh ketukan pelan di kain tenda. Tak ada yang berani membuka tenda. "Tolong, dingin," suara serak berbisik dari luar. Budi, yang duduk paling dekat dengan pintu tenda, memberanikan diri mengintip. Di luar, tak ada siapapun, hanya hujan dan kegelapan. "Tidak ada apa-apa," katanya dengan suara bergetar. Tepat saat Budi menoleh kembali ke dalam tenda, sebentuk tangan pucat dan kurus menyibak kain tenda dari luar. Sosok wanita dengan rambut panjang kusut berdiri di sana, gaun putihnya basah kuyup dan kotor. Wajahnya tertunduk, tersembunyi di balik helai-helai rambutnya. "Boleh aku berteduh?" tanyanya. Tanpa menunggu jawaban, sosok itu masuk ke dalam tenda. Air menetes dari tubuhnya, tapi anehnya, lantai tenda tetap kering. Kelima pendaki terpaku. Tubuh mereka seakan membeku. Wanita itu perlahan mengangkat wajahnya. Tidak ada mata di sana, hanya 2 lubang hitam menganga. Bibirnya tersenyum lebar, terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. "Kalian pendaki yang berani," bisiknya. "Tapi apakah kalian cukup berani untuk menghadapi dosa-dosa kalian sendiri?" Cahaya dari senter yang mereka bawa tiba-tiba padam. Dalam kegelapan total, mereka mendengar wanita itu tertawa pelan. "Aku tahu apa yang kalian simpan dalam hati." Suaranya terdengar dari segala arah. "Aku bisa melihat kebusukan kalian." Dimas, yang selama ini diam, tiba-tiba berteriak. Tubuhnya terguncang hebat, seakan ditarik oleh kekuatan tak terlihat. "Ampun, ampun, aku tidak bermaksud mencurinya," teriaknya. "Dimas, ada apa?" Arya, temannya, berusaha memegang tangan Dimas, tapi hanya menyentuh udara kosong. Dalam kegelapan, mereka tidak bisa melihat satu sama lain. "Rahasia kotor," bisik wanita itu. "Selalu ada rahasia kotor yang kalian sembunyikan." Lina mulai menangis. "Tolong jangan bawa kami." Tawa wanita itu semakin keras. "Kenapa takut? Bukankah kalian datang ke sini untuk mencari sensasi? Bukankah kalian senang dengan ketakutan?" Tanpa peringatan, angin kencang meniup tenda, mereka menyibak semua kain hingga terbuka sepenuhnya. Di luar, hujan telah berhenti, tapi kabut tebal menyelimuti sekeliling. Dan di tengah kabut itu, ratusan sosok berwajah pucat dengan mata hitam menganga memandang ke arah mereka. "Mereka semua pernah seperti kalian," kata wanita itu. Kini berdiri di luar tenda, pendaki yang terlalu percaya diri, pendaki yang tidak menghormati gunung. "Apa yang kau inginkan dari kami?" tanya Randy. Berusaha terdengar berani. "Pengakuan," jawab wanita itu. "Akui dosa kalian pada gunung ini, dan mungkin kalian bisa pergi." Satu persatu, sosok-sosok di dalam kabut mendekat. Wajah-wajah yang kosong, tapi anehnya terasa familiar. Arya terkesiap ketika mengenali salah satu dari mereka. Itu Joko, pendaki yang hilang tahun lalu. Wanita itu mengangguk. "Ya, dan kalian tahu apa yang terjadi padanya, bukan?" Kelima pendaki saling berpandangan dalam ketakutan. Mereka memang tahu. Kami menemukannya terjatuh di tebing. Dia masih hidup,
Tapi kami terlalu takut untuk menolong. Aku Randy akhirnya. Kami meninggalkannya. Dan membiarkannya mati perlahan, sambung wanita itu. Kalian bahkan tidak melaporkannya pada tim SAR. Air mata mengalir di pipi Lina. Kami takut dituduh, kami takut karir kami hancur. Dosa pertama, wanita itu mengangguk. Apalagi? Dimas masih gemetaran berkata, Aku mengambil gelang emas dari tubuh Joko sebelum kami pergi. Aku pikir, dia tidak akan membutuhkannya lagi. Dosa kedua, wanita itu mendesis. Teruskan. Kami bersumpah untuk tidak pernah membicarakannya, tambah Arya. Kami membuat alibi. Kami berbohong pada keluarganya, pada polisi, pada semua orang. Dan kalian kembali ke gunung ini, seakan tidak terjadi apa-apa. Wanita itu melangkah mendekat. Kalian pikir gunung tidak memiliki ingatan? Kabut semakin menebal. Sosok-sosok di dalamnya semakin banyak, mengelilingi tenda dalam lingkaran yang mengecil. Apa yang akan kau lakukan pada kami? Tanya Budi dengan suara bergetar. Wanita itu tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam yang tidak manusiawi, memberi kalian pilihan. Sama seperti pilihan yang kalian berikan pada Joko. Tanah di bawah mereka bergetar. Perlahan-lahan, tanah tempat tenda berdiri mulai retak, membentuk jurang kecil yang semakin lama semakin lebar. Satu di antara kalian harus sukarela jatuh ke dalam jurang ini, kata wanita itu. Atau kalian semua akan kami ambil. Ini gila, teriak Randy. Kita harus lari. Lari kemana? Tanya wanita itu, tertawa. Gunung ini adalah wilayahku. Kelima pendaki berusaha berlari, tapi kaki mereka seakan tertanam di tanah. Sosok-sosok dari kabut semakin mendekat, tangan-tangan dingin mereka menyentuh kulit para pendaki, membuat mereka menggigil ketakutan. Waktu kalian hampir habis, kata wanita itu. Putuskan sekarang. Aku yang akan pergi. Mereka semua menoleh pada Budi yang selama ini paling pendiam. Budi, tidak, teriak Lina. Harus ada yang bertanggung jawab, kata Budi. Aku yang pertama kali melihat Joko terjatuh. Aku bisa saja langsung membantunya, tapi aku terlalu takut. Budi melangkah ke arah tepi jurang. Wanita itu mengamatinya dengan senyum dingin. Kau yakin anak muda? Tanyanya. Budi mengangguk. Tapi kalian harus berjanji membiarkan teman-temanku pergi. Wanita itu mengangkat tangannya. Kabut dan sosok-sosok di dalamnya berhenti bergerak. Pengorbanan diterima, katanya. Budi memejamkan mata dan melangkah ke depan, siap menjatuhkan diri ke dalam jurang gelap yang menganga. Tepat saat kakinya meninggalkan tepi, sebuah tangan menariknya kembali. Tidak, teriak Randy, menarik Budi ke belakang. Kita semua bersalah, kita semua harus bertanggung jawab. Randy berpaling pada wanita itu. Ambil aku ketua kelompok. Aku yang membuat keputusan untuk meninggalkan Joko. Wanita itu menggeleng. Terlambat, keputusan sudah dibuat. Kalau begitu ambil kami semua, kata Arya tiba-tiba. Tapi jangan Budi, dia satu-satunya yang ingin menolong Joko saat itu. Kami yang mencegahnya. Wanita itu terdiam, mengamati kelima pendaki dengan tatapan menilai dari lubang hitam matanya. Kemudian, tiba-tiba, dia tertawa. Menarik, katanya. Sangat menarik. Kalian akhirnya belajar sesuatu tentang keberanian dan tanggung jawab. Tanah yang retak perlahan menutup kembali. Kabut mulai menipis, dan sosok-sosok di dalamnya berangsur-angsur menghilang. Hanya sosok Joko yang tetap berdiri di depan mereka, matanya yang hitam mengamati dengan tatapan kosong. Kalian akan pergi dari gunung ini, kata wanita itu. Dan kalian akan menceritakan yang sebenarnya tentang Joko. Pada keluarganya, pada polisi, pada siapapun yang perlu tahu. Dan jika kami tidak melakukannya, tanya Dimas. Wanita itu tersenyum. Maka kami akan menemukan kalian, dimanapun kalian berada.
Dengan kata-kata terakhir itu, wanita tersebut dan sosok Joko menghilang dalam hembusan angin dingin, meninggalkan kelima pendaki terduduk ketakutan di tanah yang basah. Saat pagi tiba, Ranger gunung menemukan kelima pendaki dalam kondisi syok. Mereka tidak mau berbicara selama perjalanan turun, mata mereka kosong dan ketakutan. Tapi begitu tiba di kaki gunung, mereka langsung pergi ke kantor polisi terdekat. Katanya, jika kau mendaki Gunung Botak dan mendengar tangisan anak kecil di malam hari, jangan sekali-kali membuka tendamu, karena dia tidak mencari perlindungan. Dia mencari jiwa-jiwa yang ternoda untuk dibawa ke kegelapan abadi. Dan konon, pada malam-malam tertentu, suara tangisan dan pengakuan dosa masih bisa terdengar, berbaur dengan angin malam di lereng gunung.